Harapan Manchester United untuk bisa menjual Scott McTominay mungkin akhirnya mulai mendapatkan jalan. Menurut berita yang diungkap CBS Sports, Scott McTominay berkesempatan untuk pergi dan meninggalkan Manchester United dalam beberapa minggu mendatang untuk mencari waktu bermain. Ada dua klub yang sedang mengincar jasanya. Yang pertama adalah AS Roma yang dilatih Jose Mourinho, sosok manajer yang mempromosikan gelandang Skotlandia itu ke tim utama The Red Devils. Peminat kedua adalah Brighton, yang sedang membutuhkan gelandang baru sebagai pengganti potensial untuk Moises Caicedo yang sedang diburu Chelsea. Manchester United belum mau menyerah dalam perburuan Andre Onana. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana mengajukan tawaran kedua mereka untuk merekrut kiper Inter Milan tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU bersedia menaikkan tawaran mereka untuk Onana. Meski kenaikannya tergolong cukup kecil, tawaran pertama MU dikabarkan bernilai 35 juta euro secara total. Di tawaran kedua ini mereka bersedia menaikkan tawarannya di angka 45 juta euro. Detailnya adalah 40 juta euro berupa uang cash sementara 5 juta euro berupa add-on. MU berharap tawaran kedua mereka ini bisa diterima oleh Inter Milan. Menurut laporan Romano, Inter Milan kemungkinan besar akan kembali menolak tawaran kedua Manchester United tersebut. Inter sebenarnya menginginkan total tawaran bernilai 60 juta euro. Namun mereka siap melepaskan Onana ke Old Trafford jika tawaran MU berada di angka 50 juta euro. Jadi MU tinggal menaikkan tawaran mereka sebesar 5 juta euro lagi untuk bisa mendapatkan kiper timnas Kamerun tersebut. Manchester United akhirnya membuka tabir perekrutan pertama mereka di musim panas ini. Tim berjuluk Setan Merah itu sudah resmi mengamankan jasa Mason Mount dari Chelsea. Hari Rabu, 5 Juli 2023, Manchester United resmi mengumumkan perekrutan pertama mereka. Mereka sukses mengamankan jasa Mason Mount dari Chelsea. Melalui website resmi mereka, Manchester United resmi mengumumkan perekrutan Mason Mount. Sang playmaker resmi dikontrak selama 5 tahun. Jadi ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2028 mendatang. MU juga mengonfirmasi bahwa mereka memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Mount selama 1 tahun hingga tahun 2029 mendatang. Barcelona akhirnya mengumumkan perekrutan kedua mereka di musim panas ini. Las Azulgrana resmi memboyong Inigo Martinez dari Athletic Bilbao. Hari Rabu, 5 Juli 2023, pengganti Pique akhirnya terungkap. Barcelona resmi mendatangkan Inigo Martinez dari Athletic Bilbao. Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengumumkan keberhasilan perekrutan Martinez. Sang bek menyepakati kontrak jangka pendek. Ia akan membela Barcelona selama 2 tahun hingga tahun 2025 mendatang. Barcelona merencanakan akan menggelar presentasi sang pemain di Camp Nou dalam waktu dekat ini. Arsenal dilaporkan akan segera mengamankan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. The Gunners akan memboyong Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal berhasil mencapai kata sepakat dengan Ajax Amsterdam terkait transfer Timber. Arsenal akan membayar sebesar 40 juta euro untuk jasa sang bek. Nantinya mereka akan membayar tambahan 5 juta euro dalam bentuk add-on. Add-on dalam kontrak ini dikabarkan cukup mudah tercapai. Jadi Ajax hampir pasti menerima 5 juta euro tersebut dari Arsenal. Menurut laporan yang sama, Arsenal saat ini mulai mengurus proses transfer Timber. Sang bek dijadwalkan segera terbang ke Inggris. Ia akan menjalani tes medis di Arsenal dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu ia akan diperkenalkan secara resmi sebagai penggawa baru The Gunners. Romano juga membeberkan bahwa Timber menyepakati kontrak jangka panjang di Arsenal. Ia akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membela The Gunners hingga tahun 2028 mendatang. Al Ahly punya ambisi besar di musim panas ini. Mereka berencana untuk menduetkan Roberto Firmino dan Sadio Mane di lini serang mereka. Dilansir Fabrizio Romano, Al Ahly kini menargetkan perekrutan kedua mereka di musim panas ini. Mereka berencana untuk merekrut Sadio Mane dari Bayern Munchen. Menurut laporan Romano, Al Ahly sangat tertarik dengan prospek duet Mane dan Firmino di lini serang mereka. Kedua pemain ini dikenal punya chemistry yang baik. Ini terbukti saat keduanya masih memperkuat Liverpool. Al Ahly percaya kedua pemain ini bakal membuat lini serang mereka sangat berbahaya di musim depan. Jadi mereka tertarik untuk menghidupkan duet maut tersebut. Menurut sejumlah gosip yang beredar di Jerman, kans Al Ahly untuk merekrut Mane di musim panas ini cukup terbuka lebar.
Sang winger sebenarnya baru 1 musim bermain untuk di Rotten. Namun ia dikabarkan sudah tidak betah dan ingin pindah klub. Alhasil Al Ahly akan menggunakan situasi tersebut memboyong sang winger ke Arab Saudi di musim panas ini. Bernardo Silva dikabarkan ingin meninggalkan Etihad Stadium dan bergabung dengan Paris Saint-Germain musim panas ini. Tapi, harapan gelandang Manchester City itu tampaknya akan sulit tercapai. Manajer Manchester City, Pep Guardiola beberapa kali menyatakan bahwa mereka saat ini tetap membutuhkan jasa dari seorang Bernardo Silva. Selain itu, Silva pun masih terikat kontrak dengan Man City hingga tahun 2025 mendatang. Keinginan Silva merapat ke Parc des Princes tentunya disambut baik oleh PSG. Setelah melepas Lionel Messi, kehadiran Silva dapat kembali memperkuat lini serangan PSG musim depan. Apalagi Les Parisiens juga berpeluang kehilangan Kylian Mbappe dan Neymar. Tetapi, dilansir dari PSG Talk, proses transfer Silva ke PSG dipercaya akan berlangsung alot. Setelah Ilkay Gundogan hengkang ke Barcelona, manajemen Man City jelas tak ingin kehilangan pilar pentingnya lagi di pasar transfer musim panas ini. Juara Ligue 1, PSG membuat keputusan penting baru-baru ini. Mereka memutuskan untuk menunjuk Luis Enrique sebagai manajer baru mereka. Pada hari Rabu, 5 Juli 2023, PSG resmi mengumumkan pergantian pelatih kepala mereka. Luis Enrique resmi ditunjuk sebagai pelatih Les Parisiens yang baru. Melalui laman resmi mereka, PSG menginformasikan bahwa Enrique akan menjadi pelatih baru mereka. Mantan juru taktik timnas Spanyol itu menekan kontrak jangka pendek di PSG. Ia akan menangani PSG hingga tahun 2025 mendatang. Milan mengumumkan bahwa mereka telah berhasil memperpanjang kontrak defendernya, Alessandro Bastoni. Kontrak lama Alessandro Bastoni sebenarnya baru akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Jika tak segera diperpanjang, maka Inter Milan akan berada dalam bahaya. Inter akhirnya mengikat Bastoni selama 5 tahun ke depan. Artinya, jika segalanya lancar, ia akan bermain di Giuseppe Meazza sampai 2028. FC Internazionale Milano dapat mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan dengan Alessandro Bastoni untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Bek berusia 24 tahun ini telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Demikian pernyataan dari Inter Milan. Inter Milan mengumumkan bahwa mereka juga sudah memperpanjang kontrak Hakan Calhanoglu. Inter mengumumkannya pada Rabu, 5 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Mereka merilis pengumuman tersebut tak lama setelah mengumumkan perpanjangan kontrak Alessandro Bastoni. FC Internazionale Milano dapat mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan dengan Hakan Calhanoglu untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Gelandang berusia 29 tahun telah memperpanjang kontraknya hingga 2027. Demikian pernyataan Inter Milan di laman resminya. Chelsea dikabarkan telah ditawari kesempatan untuk mendatangkan gelandang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, dengan harga yang lebih murah musim panas ini. Direktur olahraga Bianco Celesti, Iglitare, baru-baru ini mengakui bahwa pemain asal Serbia itu dapat pergi dalam beberapa minggu mendatang, dan raksasa Italia tersebut tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat mengingat situasi kontraknya. Menurut Football London, Milinkovic-Savic diwakili oleh mantan penyerang Chelsea, Matej Kezman, yang telah menawarkan kliennya kepada The Blues dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Laporan tersebut menyatakan bahwa Milinkovic-Savic bisa pergi ke Stamford Bridge dengan harga hanya 34 juta pound sterling. Real Madrid tegaskan pemain mudanya, Aurelien Tchouameni, tak akan dijual meskipun gelandang internasional Prancis ini diincar klub-klub Inggris. Diberitakan Marca, Real Madrid secara resmi menyatakan gelandang bertahan itu tidak dijual. Pemain itu kebetulan juga ingin tetap merumput di Bernabeu dan dia mendapat kepercayaan penuh dari sang pelatih. Carlo Ancelotti berniat untuk jadikan gelandang muda yang didatangkan Real Madrid dari AS Monaco, itu sebagai starter di timnya musim depan. Pelatih asal Italia itu memang berharap bisa tonjolkan beberapa pemain muda di lini tengah skuadnya. Carlo Ancelotti dipastikan akan menangani timnas Brasil. Hal ini dikonfirmasi langsung Edaldo Rodrigues selaku Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, CBF. Dilansir dari CNN Brasil, Edaldo Rodrigues memastikan Carlo Ancelotti bukan menangani di musim panas ini. Ex-pelatih AC Milan akan menangani timnas Brasil di Copa America 2024.
Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari timnas Brasil maupun Real Madrid. Namun dengan konfirmasi Edaldo Rodriguez dan Fabrizio Romano sudah cukup meyakinkan Don Carlo akan menangani tim Samba.